Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara yang seharusnya kita belajar untuk melakukan komunikasi perlindungan konsumen yang lebih baik adalah Arab Saudi. Memang kalau secara orang Indonesia ketika ke Arab Saudi, memang Arab Saudi itu kan bukan negara yang terbiasa dengan pariwisata ya, seperti Singapura, seperti Australia, tetapi adalah negara yang memang ya terkenal dengan strict dengan hukum aturannya, hukum Islam, hukum syariat ketat gitu kan. Tetapi Saudi merupakan negara di mana kunjungan sebenarnya wisatawan ataupun wisata spiritualnya sangat tinggi ya, karena ada umroh dan ibadah haji. Bahkan kalau kita belajar pada Juni lalu itu Kementerian Haji dan Umroh di Saudi itu mengeluarkan Labaitum Award, Labaitum Award. Jadi merupakan ajang apresiasi tahunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi untuk memberikan penghargaan kepada negara-negara atau lembaga dalam pengelolaan haji yang terbaik. Ini kan menunjukkan bagaimana sebenarnya Arab Saudi merupakan negara yang memberikan prioritas dalam perlindungan konsumen. Dalam ini ada konsumen, yaitu adalah ibadah haji ya, yaitu para peziarah, ya ini para warga yang melakukan ibadah umroh maupun haji. Jadi dengan demikian, dengan adanya Labaitum Award itu sebenarnya mendindikasi bahwa Saudi itu menjadi negara yang berpihak kepada konsumen, yaitu berpihak kepada jamaah. Jadi negara yang memprioritaskan pelayanan, apalagi dalam pelayanan yang diberikan selama pelayanan umrah atau haji itu cenderung sekarang sudah berbasis digital, modernisasi dan lain sebagainya. Jadi Saudi itu sangat baik ya dalam upaya untuk selalu ada adaptasi perubahan, ada agile untuk bisa terus bergerak untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Adapun sebenarnya tujuan Labaitum Award itu kan adanya untuk memberikan, selain rekognisi itu kan memotivasi. Jadi memotivasi negara-negara lain, dalam ini bisa saja Indonesia, Malaysia dan negara-negara muslim lainnya untuk meningkatkan standar pelayanan mutu. Karena Saudi tahu bahwa pelayanan mutu ibadah haji dan umroh itu bukan hanya bergantung kepada pemerintah Saudi semata, tetapi juga bergantung kepada pemerintah di mana negara. Jadi ada peningkatan standar mutu pelayanan, kemudian ada pengelolaan operasional yang lebih transparan, kemudian ada kepuasan jamaah haji ya, salam nyuruh. Kalaupun berkaitan dengan indikator penilaiannya yang di Labaitum Award yang saya baca di beberapa website itu kan seperti ada manajemen operasionalnya itu bagus, kemudian ada kualitas layanan di lapangan ya, seperti akomodasinya keren, konsumsinya baik, kemudian transportasi tidak mengalami banyak hambatan. Kemudian yang ketiga itu bagaimana koordinasi dengan otoritas Saudi itu menjadi baik. Yang paling penting itu adalah manajemen krisisnya karena ketika menangani lebih dari 2 juta orang di dalam satu tempat itu kan membutuhkan crowd management yang sangat keren. Karena dalam ini dalam hal ini bahwa Saudi itu memberikan ada beberapa tingkatan level penghargaan, mulai dari diamond, berlian, ada gold, emas, kemudian ada perak, ada perunggu. Untuk penghargaan berlian, diamond itu diberikan kepada Malaysia, Ethiopia dan Irak. Malaysia sebagai negara Indonesia itu sudah 3 kali berturut mendapatkan penghargaan itu, dan itu menjadi prestasi yang sebenarnya kita bisa belajar dari sana seperti apa sih penanganan berkaitan dengan standar pelayanan haji ya, dan umroh. Kemudian kalau berkaitan dengan emas itu adalah Turki, kemudian ada Komoro, Djibouti, negara-negara Afrika yang istilahnya tidak terlalu banyak dikenal dunia. Kemudian kalau perak itu adalah Mesir, kemudian Oman, kemudian Maroko, kemudian perunggu itu ada Singapura walaupun jumlah muslimnya tidak terlalu banyak, tapi justru mendapatkan penghargaan dalam berkaitan Labaitum tersebut. Ada Tunisia dan Aljazair. Kalau kita melihat sebenarnya apa sih yang menjadi fokus utama, kenapa sih Saudi harus bisa menjadi parameter kita dalam upaya meningkatkan pelayanan dalam perlindungan konsumen. Yang pertama itu, kalau Saudi merupakan
negara di mana tidak terlalu memiliki badan yang terlalu banyak ya, mereka untuk pengaturan lembaga konsumen itu diatur di bawah Kementerian Perdagangan ya, MOC ya, Ministry of Commerce ya. Kemudian dibantu oleh Asosiasi Perlindungan Konsumen. Kalau Asosiasi Perlindungan Konsumen itu merupakan lembaga yang bersifat civil society ya. Jadi dia lembaga yang lebih mengarah kepada dikelola oleh masyarakat. Kalau saya kaji melakukan riset berkaitan dengan di Ministry of Commerce, ternyata untuk perlindungan konsumen itu dikelola dalam Deputy of Ministry of for Consumer Protection. Jadi itu merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi ini agensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen itu fokusnya untuk perlindungan konsumen dan untuk combat commercial fraud. Jadi fokus utama sebenarnya bukan hanya sekedar melakukan perlindungan konsumen semata, tetapi bagaimana mencegah ataupun menangani commercial fraud. Commercial fraud itu menjadi hal yang cukup penting dan itu harus diatur ketat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ada beberapa direktoratnya selain commercial fraud, kemudian ada administration, provision and supply, kemudian combating commercial concealment, kemudian ada combating money laundering, kemudian control administration. Jadi justru lebih ke arah bersifat penegakan hukum ya. Kemudian kalau berkaitan dengan Consumer Protection Association itu merupakan lembaga yang berkaitan dengan civil society yang bekerjasama dengan pemerintah Saudi dalam rangka untuk memberikan semacam advisory ataupun dalam rangka upaya untuk memberikan lembaga independen yang memang memberikan bantuan dalam upaya customer affair, kemudian protect interest of defending and safeguarding their right. Jadi mereka juga berusaha menjembatani bagaimana sih melakukan perlindungan hukum kepada warga negara yang mengalami gangguan berkaitan dengan hak-haknya. Dengan demikian tujuan dari adanya dua lembaga yang yaitu berkaitan dengan Customer Protection Association dan Ministry of Commerce yang dengan salah satu fokus di dalam deputy-nya yaitu Customer Protection itu adalah mengatur hak-hak berkaitan dengan pricing, transparansi. Jadi harga itu harus benar-benar didisplay ya, dan harus benar jelas dan harus benar-benar diatur dengan ketat. Kemudian ada faktor pengaturan refund and exchange. Bagaimana ketika ada faktor refund, kemudian ada defektif, kemudian ada penipuan, itu harus selesai dalam 30 hari. Kemudian ada berkaitan dengan warranties ataupun jaminan ataupun garansi, di mana garansi itu harus ada dan harus lengkap, spare bednya juga harus ada. Kemudian ada mandatory receipt. Jadi mandatory receipt ini berkaitan dengan invoice, berkaitan dengan receipt di mana hak dari konsumen itu mendapatkan resip tersebut untuk menjadi bukti selama transaksi. Jadi ketika kita belajar dari situ, maka hak-hak konsumen itu bisa menjadi semacam suatu hal yang fundamental, jadi suatu hal yang sangat signifikan di Arab Saudi. Apalagi apakah perlindungan Arab Saudi, sistem perlindungan konsumen di Arab Saudi juga sangat memperhatikan dengan berkaitan dengan digital? Jelas. Mereka itu memiliki aturan kuat dalam undang-undang perdagangan digital, di mana dalam undang-undang tersebut itu ada toko online itu diwajibkan memberikan informasi yang jelas berkaitan dengan identitas penjual. Di situ juga harus ditekankan penjual harus memberikan kejelasan berkaitan dengan spesifikasi produk, berkaitan dengan kebijakan untuk pembelian barang, serta metode pembayaran yang lebih aman. Jadi dari situ bahwa di Saudi saja sudah memperhatikan aspek-aspek dalam digitalisasi di dalam perlindungan konsumen. Sudah seharusnya Indonesia juga bisa menerapkan hal yang sama. Kemudian ketika kita fokus dalam menganalisis ataupun fokus mengkaji tentang perlindungan konsumen yang berkaitan dan apa yang dilakukan di Saudi, maka kita akan melihat beberapa garis besarnya, di mana di Arab Saudi hak-hak konsumen itu tetap dijaga, tetap dipelihara dan tetap ditegakkan ya. Karena misalnya untuk pengembalian dan penukaran barang itu kan
harus harus diatur, dan itu diatur tegas bahwa konsumen itu memiliki hak untuk bisa membatalkan kontrak ataupun bisa memiliki barang kembali yang lebih baik ketika barang yang dibeli itu mengalami kerusakan. Dan proses pengembalian barang yang berada di Saudi itu adalah selama 7 hari ketika barang itu mengalami kerusakan. Tetapi kalau di Indonesia kan barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar, barang yang sudah beli tidak bisa dikomplain. Itu kan seperti itu. Padahal seharusnya tidak diperlukan aturan yang ketat. Kemudian perlindungan dari penipuan dan pemalsuan. Pelaku usaha itu dilarang menjual barang palsu atau memberikan iklan-iklan yang saat ini perlu diatur juga. Endorsement, kemudian atau iklan-iklan di media sosial itu perlu diatur agar masyarakat itu tidak mudah gitu kan terbuai ataupun terproses oleh berbagai macam kebijakan dari perusahaan yang akhirnya membuat bermain tipu-tipu. Selain itu adalah faktor garansi dan layanan purna jual. Jadi layanan garansi itu menunjukkan bagaimana penjual itu harus menyediakan suku cadang seperti yang saya ungkapkan. Kemudian masa garansinya itu pun harus jelas. Tapi ini kan menunjukkan bahwa Arab Saudi itu merupakan negara yang memang sangat fokus untuk melibatkan digitalisasi mulai dari berbagai macam pelayanan, terutama kita berkaitan dengan haji karena ini masih musim haji dalam pemulangan haji dan umroh, dan itu menunjukkan ada digital transformation yang berbasis kepada smart application yang sangat tepat. Jadi mereka itu kalau misalnya dalam ibadah haji ataupun umroh itu ada unified platform di mana ada smart systemnya, itu ada nusuk platform yang di situ itu mengelola visa, kemudian housing itinerary yang memang bersifat elektronik, bersifat digital. Nantinya itu untuk meminimalisir waktu, jadi menghemat waktu dan antrian. Kemudian ada interactive guidance misalnya kalau kita misalnya ke Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi itu banyak tanda-tanda itu kan, ada macam layar digital yang berfungsi sebagai petunjuk, kemudian ada emergency reporting, kemudian ada spatial navigation. Kemudian untuk monitoringnya kalau dalam ibadah haji maupun umroh itu bersifat AI dan bersifat smart system. Dengan itu mereka smart kamera jika ada model track movement, jadi untuk crowd management itu lebih teratur, dan itu berbasis kepada AI, dan itu diakui sendiri dalam beberapa artikel yang saya baca di Arab News maupun di Al Arabiya itu menunjukkan bahwa crowd system atau pengelolaan event dalam skala besar hampir 2 juta orang dalam satu momen itu Arab Saudi itu mendapatkan pujian yang sangat besar dari berbagai negara. Kemudian yang menarik juga bagaimana dengan supply chains-nya, ya kan? Supply chains-nya itu kalau dalam kesehatan itu ada supply chains-nya, itu Saudi itu juga menerapkan banyak klinik ya, terutama Nubco logistik, kemudian baik di Mina, Arafah maupun Musdalifah, kemudian kalau berkaitan dengan umroh mereka memiliki jaringan rumah sakit. Tetapi hal yang menarik ketika saya berada di Riyadh, misalnya saya berada di Jeddah, kemudian saya Makkah, saya jarang mendengar suara ambulan. Jadi saya akhirnya selama beberapa hari ya, sekitar 2 mingguan ketika berada di Riyadh, ketika berada di Jeddah, itu juga melihat bahwa ternyata jarang orang sakit di Arab Saudi. Kemudian berkaitan dengan logistik, kita tahu logistik jumlah ekspatriat di Saudi sangat banyak, kebanyakan supirnya itu kan orang Indonesia, ya kan, orang Pakistan, orang Bangladesh, para pekerjanya juga para ekspatriat. Jadi bagaimana pemanfaatan ekspatriat, para pekerja, dan mereka bekerja dengan penuh disiplin, kehati-hatian, dan mereka berbasis kepada standar operation dan prosedur yang dipegang. Jadi ini menunjukkan bagaimana komitmen pemerintah Arab Saudi dalam terus meningkatkan standar pelayanan konsumen, terutama untuk berkaitan umroh dan haji. Saya kira terima kasih banyak. Jika teman-teman punya komentar silahkan kasih di kolom opini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.